Daunnya. Ada buahnya. Ini kan buah emas. Seperti bunga mawar Dari mana datangnya ya? mekar di taman hatiku. Cinta itu indah seperti pelangi yang menghiasi langit-langit hatiku. Selamat ulang tahun, sayang. Ayo dong bangun. Makasih ya, Pak. Gimana tidurnya, sayang? Nyenyak banget. Aku sampai mimpi segala, Pak. Aku mimpi ketemu pohon emas. Pohonnya bagus banget. Udah gitu, pas aku mau petik buahnya, buah itu jatuh. Dan ternyata buah itu menggelinding sampai ke kaki pangeran impian aku yang ganteng banget. Iya. Anak papa genit banget. Pasti setiap hari mikirin cowok melulu. Iya, orang enggak kok. Itu buktinya sampai ke bawah mimpi segala. Alia sayang, papa harap kamu nggak usah buru-buru nemuin pangeran itu. Umur kamu kan masih 15 tahun. Nanti juga ada waktunya, ya? Iya, papaku sayang. Alia ngerti kok. Ya udah. Sekarang kamu mandi, terus turun ke bawah. Papa punya kejutan buat kamu. Kejutan apa, Pak? Bang Putih selamat ya. Makasih ya. Selamat ulang tahun ya, sayang ya. Makasih, Pak. Nah, Makasih, Ma. Selamat sayang. nah sekarang potong kuenya. Ini sayang. Ini buat Papa. Makasih sayang. Buat Mama. Dan ini buat kamu. Ini buat kamu juga. Pak, makasih banyak ya. Aku bahagia banget. Di hari ulang tahun aku yang ke-15 ini, aku punya papa, punya mama, dan punya saudara yang sayang banget sama aku. Dan satu hal lagi sayang. Seperti yang kamu minta sama papa. Tamu-tamu yang kamu harapkan sebentar lagi akan tiba. Dan papa sudah menyiapkan semua keperluan dan makanan yang siap dibagikan. Ya sudah, kalau begitu kita harus siap-siap. Karena sebentar lagi mereka akan datang. Sebentar, Maya. Ya, sayang. Ma, sampai kapan sih kita harus pura-pura baik sama si Bung Putih yang so baik itu? Aku tuh udah gak tahan tau gak sih? Pura-pura ngalah mulu. Sabar sayang, kita harus sabar. Semua ini kita lakukan untuk mendapatkan hartanya Indra. Terima kasih banyak, Alia. Mudah-mudahan kamu mendapat kebahagiaan atas kebaikan hati kamu selama ini dan ketulusan hati kamu yang seputih salju. Amin. Amin, Bu. Makasih, Putih. Alia. Makasih, Alia. Ma, kita sebentar ya. Ya Pak. Men, tau gak? Masa gue semalam mimpi lagi ketemu sama cewek cantik yang ada di pohon emas itu. Hari gini lu masih mimpin tuh cewek. Apa nggak bosan lu mimpin dia tiap malam? Kurang ajar lo. Emangnya gue bisa request gitu ya mau mimpi apa malam ini? Itu cewek aja yang genit mau dateng mimpi gue malam-malam. Ya gue doain deh, Di. Mudah-mudahan
lu bisa ketemu sama dia di tempat lu yang baru. Jadi lu nggak mimpi doang. Rese lo. Gue serius juga. Gue yakin banget nih, cewek cantik itu sama pohon emas itu adalah petanda, tau gak? Kali aja tuh cewek belahan jiwa gue, ya nggak? Ya ampun, Di. Bangun lo, bangun. Jangan mimpi mulu. Mau lu cari sampai ujung dunia manapun, lu gak akan ketemu tuh pohon emas. Lu tunggu aja ya. Gue bakalan buktiin kalau mimpi gue itu bakal jadi kenyataan. Nggak aturan banget sih, pakai ngalangin segala. Ada apaan sih? Ayo minggir. Ngalangin orang jalan aja sih. Ayo minggir semua. Pak, Bapak apa-apaan sih? Bapak nggak berhak usir orang-orang ini. Habis mereka ngalangin jalan, jadi tuan saya tidak bisa lewat, Non. Mama, lihat deh. Ganteng banget. Udah gitu mobilnya bagus lagi. Kayaknya anak orang kaya tuh. Iya ya, Ma. Udah ganteng, tajir lagi. Ya udah, sana Ki. Kamu deketin. Ada apaan sih, Pak? Oh, jadi kamu yang nyuruh supir kamu untuk ngusir mereka? Apaan sih nih cewek? Nggak ada hujan, nggak ada angin, kok marah-marah? Kamu nggak usah mungkir deh. Jelas-jelas kamu yang nyuruh supir kamu untuk ngusir mereka. Putih, kok kamu malah berantem di sini sih? Maafin saudara saya ya. Dia emang suka agak sedikit temperamental. Ya udah. Tapi tolong bilangin ya. Kalau marah-marah tuh lihat dulu apa urusannya. Jangan langsung marah-marah kayak gitu. Lagian juga dia yang salah. Ngapain suruh ngantri orang-orang di sini sampai saya nggak bisa lewat? Bapak, Ya, Mas. udah maju Pak. Baik, Mas. Apaan sih? Sis, kamu ngapain sih pakai minta maaf segala sama dia? Seharusnya kamu tuh nggak perlu minta maaf sama orang yang nggak tahu sopan santun kayak dia. Bukannya gitu, Alia. Cuman kalau kamu berantem di sini kan, bukannya nyelesain masalah, cuman malah orang-orang ini malah nggak bisa nikmatin acaranya ya kan? Iya juga ya. Yaudah yuk kita lanjutin aja yuk. Ayo Pak, Bu. Walaupun Alia dan Siska saudara tiri dan beda karakter, Alia suka banget warna putih, sampai-sampai dijuluki bawang putih. Sedangkan Siska suka banget warna merah, sampai-sampai dijuluki bawang merah. Tapi mereka kompak dan saling memahami satu sama lain. Sebentar. Halo? Ya? Ada apa? Maafin Papa ya sayang. Papa nggak bisa nemenin kamu di hari spesial. Papa harus buru-buru ke Bandung. Ada masalah di kantor cabang perusahaan Papa yang ada di sana. Iya, Pak. Alia nggak apa-apa kok. Alia nggak marah sama Papa. Terima kasih ya sayang. Kamu memang paling bisa ngertiin Papa. Iya. Kita kerja aja. Makasih sayang. Jadi Pak Alia ya. Mas, Alia itu anak aku juga. Aku akan jaga Alia dengan baik. Pokoknya Mas kerja aja konsentrasi. Nggak usah mikirin apa-apa ya. Ya. Alia, kamu baik-baik di rumah ya. Kamu harus nurut apa kata Mama. Ya? Siska, kamu juga baik-baik di rumah. Kalian semua baik-baik di rumah ya. Iya, Pak. Apa? Jangan lupa oleh-olehnya.
Ya, pasti. Pulang ya, Pak. Dah. Udah, Mas. Dadah. Ayo sis, saatnya permainan kita mulai. Permainan apa, Mah? Mah, Siska, kenapa baju-baju aku dibuangin? Karena kamar ini bakalan jadi kamar gue. Dan lo tidur di gudang. Bener, Mah. Aku nggak mau tidur di gudang. Di gudang kan kotor. Terus banyak barang-barang. Lagi pula ini kan kamar aku, Mah. Kamu nggak dengar tadi omongannya si Merah? Mulai saat ini, kamar ini menjadi kamar Merah. Dan kamu tidurnya di gudang. Aku nggak mau. Mama sama Merah nggak bisa ngusir aku dari sini. Ini kamar aku. Heh, kurang ajar. Berani ngebantah kamu ya? Mama kenapa berubah jadi jahat sama aku? Berani nanya lagi. Karena kamu bukan anakku. Dan mulai sekarang, jangan panggil aku mama. Panggil aku tante. Pakai minta pesta dirayain lagi. Panggil gembel orang-orang miskin. Heh, aku nggak suka sama mereka. Bau, jijik. Ngerti? Pasti si Putih itu mau telepon papanya deh. Terus mau ngaduin kita. Berani telepon papa kan? Aku hajar kamu. Nangis lagi. Cengeng kamu. Kamu tuh udah gede. Tahu? Heh, denger ya. Mulai hari ini, kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kamu harus nyapu, kamu harus ngepel, cuci piring, cuci baju. Ngerti gak? Iya, Tante. Iya. Nyapu yang bener dong. Masa nyapu kayak gituan aja nggak bisa sih? Tuh, bersihin tuh. Dicaci dan dibenci, di manakah kasih sayang orang tuaku? Di manakah kebahagiaanku? Mengapa
Semua masakannya udah mateng, Tante. Heh, awas ya kalau makanan sampai nggak enak. Aku hajar kamu. Ayo sayang, katanya kamu lapar. Makan yuk. Iya, Mah. Kamu tuh masak apa sih? Rasanya asin, pedas gak karuan, mana angus lagi. Maaf, Tante. Saya nggak bermaksud. Heh, kamu mau ngeracunin kita berdua ya? Hah? Enggak, Tante. Sekarang kamu cobain makan kamu. Kamu cobain, cobain. Ampun, Tante. Ayo sih, aku ajarin gimana caranya kamu masak. Ayo, ayo ikut. Ayo aku ajarin gimana caranya masak. Tendang kamu. Jangan, Tante. Jangan. Jangan. Terus, Ma, terus. Ampun, Tante. Ini akibatnya kalau kamu masak nggak benar. Lain kali kalau kamu masak nggak benar lagi, ya bukan tangan kamu aja yang aku rebus, tapi badan kamu juga aku rebus. Hah? Ampun, Tante. Sakit. Nggak usah manja deh. Mendingan sekarang lo cuciin baju. Dan jangan pakai mesin cuci. Ngerti? Terus aku harus cuci di mana? Ya di sungai lah. Udah di sana buruan pergi. Soalnya baju itu nanti sore mau gue pakai. Jadi harus udah kering dan udah lo setrika. Lo ngerti gak? Ya udah kesana sana. Sana. Kita berhasil bikin bau putih takut. Sekarang kita harus pikirin gimana cara dapetin hartanya Indra. Siapa yang nangis ya? Kasian banget kedengarannya. Oh, tolong, tolong. Siapa yang nangis? Kamu di mana? Aku di bawah sini. Tundukkan kepalamu. Kok cuma ada ikan mas? Kamu yang minta tolong? Iya. Tolongin aku, anak manis. Aku terjebak. Iya. Bentar ya. Terima kasih, anak manis. Kamu baik sekali. Iya, sama-sama. Kok ikan mas bisa ngomong sih? Aku bukan ikan mas biasa. Aku adalah Imas, si ikan mas ajaib. Karena kamu sudah menolong aku akan memberikan apa saja yang kamu minta. Kamu minta apa? Enggak, makasih mas. Aku ikhlas kok menolong kamu. Hati kamu benar-benar tulus. Siapa nama kamu? Nama aku Alia.
Tapi orang-orang biasa manggil aku bawang putih. Kamu memang pantas dipanggil bawang putih karena kebaikan dan ketulusan hati kamu. Putih, karena kamu sudah menolong aku, sekarang giliran aku untuk menolong kamu. Ulurkan tanganmu yang sakit. Tangan aku udah sembuh. Tangan aku udah gak sakit lagi, Mas. Makasih banyak ya. Kamu baik banget sama aku. Ini belum seberapa. Sekarang, keluarkan bajumu satu persatu. Aku akan membantumu mencucikan baju kotormu itu. Mas, makasih ya. Semuanya udah bersih. Mas, makasih banget ya kamu udah nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin sampai sekarang aku belum selesai nyuci. Pokoknya mulai sekarang, kapanpun kamu butuh bantuan aku, kamu bisa panggil aku. Kamu tepuk tangan aja 3 kali. Aku pasti akan datang. Halo, Halo, Ma. Mas Indra. Gimana urusannya di Bandung? Lancar? Iya, semuanya lancar. Gimana anak-anak? Anak-anak baik, Mas. Hari ini mereka main aja. Soalnya kan lagi liburan sekolah hari ini. Tapi sekarang mereka lagi belajar buat besok. Siapa lo tidur? Pijet tuh. Alia? Alia kenapa? Kenapa teriak-teriak begitu? Alia nggak apa-apa kok, Mas. Iya. Saya dengar dia teriak-teriak. Kenapa dia? Mana? Saya mau ngomong sama dia. Sebentar ya, Mas. Aku panggilin Alia. Alia, Papa mau bicara. Sini. Sini, sayang. Sini. Sebentar ya, Mas. Awas kalau kamu berani bicara macam-macam sama papa kamu. Kamu tidak boleh bicara sepatah kata pun. Ngerti? Aku bisa habisi papa kamu. Kamu tahu, aku punya orang suruhan di Bandung yang bisa menghabisi papa kamu. Halo, Pak. Kamu kenapa, sayang? Tadi kok teriak-teriak begitu? Itu Alia habis ngeliat kecoa. Iya, habis ngeliat kecoa. Ya udah ya, Pak. Alia ngantuk, mau tidur dulu. Ya udah kalau begitu. Ini Mama, Pak. Ya udah ya, Mas. Aku mau temenin anak-anak belajar dulu. Ya, bye, Mas. Oke, dah. Yes, biar mampus tuh si bawang putih. Ya Allah. Kenapa Tante Rika dan Siska jahat banget sama aku? Padahal dulu mereka baik. Tapi sekarang mereka malah suruh aku kerja terus. Dimarahin. Dan dipukulin. Dan aku juga disuruh tidur di gudang. Aku gak bisa ngadu sama siapa-siapa ya Allah. Karena aku takut kalau Tante Rika
akan ngebunuh papa seperti yang dia bilang tadi. Ya Allah, sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku gak bisa ngadu sama siapa-siapa, ya Allah. Aku benar-benar sendirian. Aku takut, ya Allah. Aku takut. Lama amat sih kamu masaknya? Sini. Masakan kamu udah mulai enak. Tante, sekarang boleh saya siap-siap sekolah? Kamu nggak boleh kemana-mana sampai kita selesai makan. Ya Tuhan, mudah-mudahan mereka sarapannya cepat selesai. Biar aku bisa cepat-cepat berangkat sekolah. Aku nggak mau sampai terlambat, apalagi bolos sekolah. Sekarang kamu beresin meja makan. Kamu cuci piring, baru kamu boleh berangkat sekolah. Tapi Tante, kalau saya harus cuci piring dulu, saya bisa telat sekolah. Kamu udah berani ngelawan ya? Enggak. Kamu udah berani ngelawan? Ampun Tante, saya nggak ngelawan. Ampun Tante. Sekarang kerjain apa yang aku suruh. Kerjain! Iya Tante. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kamu belajar yang rajin ya? Ya, Ma. Dah. Loh, Kak Diman mana Tante? Udah aku pecat. Mulai sekarang kamu ke sekolah tidak naik mobil. Kamu pergi jalan kaki, kamu pulang juga jalan kaki. Sayang, pergi kamu nanti telat lagi, ya? Ya udah, Ma. Udah, jalan kaki ya. Duh, gue harus cepet nih kalau gue nggak bisa telat sekolah. Gimana sih itu mobil? Jalan nggak lihat-lihat. Mana baju kotor lagi. Gak mungkin kan aku pulang buat ganti baju. Bisa-bisa terlambat sekolah. Pokoknya mulai sekarang, kapanpun kamu butuh bantuan aku, kamu bisa panggil aku. Kamu tepuk tangan aja 3 kali. Aku pasti akan datang. Mudah-mudahan Imas mau muncul. Selamat pagi anak manis. Imas, aku seneng deh kamu mau muncul. Aku ada masalah nih, Mas. Tadi Aku tahu semua masalah kamu. Tenang aja Putih, aku akan membantu kamu. Imas, makasih banget ya. Baju aku udah bersih lagi. Putih, karena baju kamu udah bersih, sekarang waktunya kamu sekolah. Dan biar kamu sampai ke sekolah dengan cepat dan tidak terlambat, saya akan menolong kamu. Bersiaplah Putih.
Ra, maaf ya. Tadi aku beneran gak sengaja. Putih, kok lo udah bisa sampai sekolahan aja sih? Kan mama nyuruh lo jalan kaki. Lo pasti naik mobil deh. Enggak kok, aku gak naik mobil. Lo nggak usah bohong sama gue. Kalau lo nggak naik mobil, terus apa? Lo terbang. Jadi ke toilet nggak sih? Buruan tuh udah bel. Kalau sampai gue tahu lo ternyata nebeng orang atau naik mobil ke sini, awas lo ya. Gue aduin ke mama biar mampus lo. Ayo teman-teman, kita kedatangan teman baru nih. Namanya Adi. Kenalin semuanya dong. Halo, apa kabar? Baik-baik. Halo, Ben. Hey, Gue gak nyangka banget deh kita bakalan ketemu lagi. Terus bakalan sekelas juga lagi. Oh ya, kenalin. Nama gue Siska, tapi teman-teman sih biasa manggil gue Bawang Merah. gue Adi. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan ada ulangan. Karena Ibu ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kalian terhadap materi Ibu yang selama ini Ibu ajarkan. Dan kalian baca soalnya baik-baik, dan Ibu tidak mau ada yang menyontek. Karena Ibu tidak suka dengan anak yang menyontek. Jelas semua? Siap. Alia, apa yang kamu pegang? Apa ini? Kamu nyontek ya? Enggak, Bu. Itu bukan saya punya. Tadi... Bukan punya kamu gimana? Jelas-jelas kertas kamu pegang. Sekarang juga kamu keluar. Dan tunggu saya di ruang guru. Tapi, Bu... Tidak ada tapi-tapian. Nilai ulanganmu hari ini sudah Ibu anggap 0. Sekarang cepat keluar. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo. Ibu paling tidak suka melihat anak murid ibu yang suka mencontek. Sekarang sebagai hukumannya, kamu bersihin kamar mandi sekolah selama 1 minggu. Tapi, Bu, saya benar-benar nggak nyontek. Nggak nyontek gimana? Jelas-jelas bukti sudah ada. Udah, nggak usah ngebantah lagi. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Sekarang kamu bersihin kamar mandi sekolah selama 1 minggu. Kalau tidak, ibu akan panggil orang tua kamu dan kamu akan ibu skor. Iya, Bu. Permisi.
Gini caranya kamu balas aku. Kalau kamu masih kesel dengan kejadian di pesta ulang tahun aku, harusnya kamu bilang. Jangan ngebalas aku dengan bikin aku kelihatan nyontek dong. Apaan sih lo? Jangan nuduh orang sembarangan. Masih kamu ngaku lagi. Kamu kan yang lempar kertas ke meja aku. Terus jadinya Farida yang ngirain aku nyontek. Iya kan? Buktinya mana gue ngelempar kertas itu? Mana? Ada buktinya nggak? Aduh, kayaknya saudara tiri gue ini cocok banget ya jadi tukang bersih-bersih toilet. Oh iya, bawang putih, berhubung lu ini kan orangnya baik banget ya. Jadi yang dibersihin jangan cuma dalamnya aja dong, luarnya juga sekalian ya. Kok kamu gitu sih? Kenapa? Nggak suka? Mau protes? Udah deh, daripada lo dimarahin lagi sama Bu Farida, mendingan cepet bersih. Cepet! Iya! Dasar jahat! Putih, tunggu! Sialan! Dasar cewek murahan. Masih kecil aja kamu udah gedit ya? Kok berani-beraninya kamu ciuman depan umum? Hah? Emang kamu di rumah diajarin kayak begitu? Kamu tuh disekolahin buat belajar, bukan ngerayu laki-laki. Sakit, Ma. Tahu tuh, Ma, dia berani-berani ngerayu calon pacar aku. Ganjen. Kamu udah berani? Hah? Mau saingan mana aku? Ampun, Ma. Ampun, Ma. Ini semua cuma kecelakaan. Aku nggak sengaja, Ma. Alah, lo tuh alasan aja deh. Anak kayak begini harus dikasih pelajaran biar kamu. Ayo ikut. Ampun, ayo. Ampun. Kamu ayo. Ih, susah amat sih dia. Ayo. Ampun, Tante. Ayo. Jangan. Iya, Ma. Ya. Ini mestinya pipi kamu tuh disetrika biar kamu kapok, gak macam-macam lagi. Iya. Mama nggak apa-apa kan? Enggak mungkin. Gue cuma suka sama cewek yang ada di mimpi gue, yang lagi berdiri di bawah pohon emas dan metik buah emas.
jusnya. Yaudah, taruh. Sana. Anak kurang ajar. Kamu lihat nih, baju aku sampai bolong begini. Kamu tuh bisa kerja apa enggak sih? Diajak ngomong malah bengong. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus ganti baju ini dengan baju yang sama. Ini baju mahal, tahu? Tapi gimana caranya, Tante? Masa bodoh aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu mesti ganti. Makanya tolol tuh jangan dipelihara dong. Pokoknya mulai sekarang, kapanpun kamu butuh bantuan aku, kamu bisa panggil aku. Kamu tepuk tangan aja 3 kali, aku pasti akan datang. Imas, Bawang putih, apa yang bisa aku lakuin buat kamu? baju Tante Rika bolong. Tadi pas aku lagi nyetrika, tiba-tiba Siska manggil aku dan minta aku untuk ngambilin dia minum. Karena aku buru-buru, aku lupa matiin setrikanya. Dan jadinya baju Tante Rika terbakar dan bolong kayak gini. Ya udah, kamu tenang aja ya. Aku akan beresin semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Imas, makasih ya. Kamu udah nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu mesti gimana lagi. Karena kamu cuma satu-satunya sahabat aku dan tempat aku mengadu. Putih, bagaimana kalau kamu bawa aku pulang? Supaya setiap saat aku bisa bantuin kamu. Mana mungkin, Imas? Gimana kalau Tante Rika dan Siska tahu soal kamu? Kamu bisa simpen aku di kamar kamu. Jadinya kan nggak ada orang yang tahu soal aku. Iya ya. Sekarang kita pulang yuk. Mah, nanti beliin aku baju dong di mall. Duh, gawat nih kalau Tante sampai ngeliat Imas. Aku harus ngumpetin dia. Yang panjang itu. Ya udah nanti mama beliin. Kamu tuh kemana aja sih? Kamu udah gantiin belum baju baru aku yang rusak itu? Ini Kok bisa utuh lagi? Ya udah lama nggak penting. Yang penting kan sekarang baju mama udah bagus lagi nih. Duh, sekarang udah jam berapa nih, Ma? Ayo cepet-cepet. Kita kan harus ke salon dulu sebelum ke mall. Yuk. Ya udah, mama ganti baju dulu ya. aku juga sih. Kamu harus beres-beres rumah sampai bersih ya. Kalau kamu nggak beresin rumah sampai bersih, aku kurung dalam kamar mandi kamu. Ngerti? Iya, Tante. Imas, pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan ngejagain kamu dari mereka.
Iya anak manis, dan aku juga akan ngejagain kamu dari mereka. Imas, ini kamar aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini nemenin aku ya. Ya udah, kamu tenang aja ya. Aku akan beri kamu tempat tidur yang nyaman. Empuk banget. Udah lama aku gak tidur kasur. Imas, makasih banget ya. Kamu emang sahabatku yang paling baik. Sama-sama, aku juga seneng kok nolong kamu. Soalnya kamu anak yang baik. Gelap amat sih. Putih! Putih! Bawang putih! Putih! Kemana sih tuh anak dipanggil nggak nyaut-nyaut? Tahu tuh mah. Udah, mendingan langsung aja yuk kita samperin ke kamarnya. Putih! 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 Ah? Hei! Bangun! Kamu tuh ya disuruh jaga rumah malah enak-enakan tidur. Bangun nggak? Siapa yang beliin barang-barang ini semua? Hah? Papa kamu ya? Kamu ngomong apa papa kamu? Enggak tante, saya nggak ngomong apa-apa sama papa. Gak mungkin. Kamu ngomong apa? Siapa yang beliin ini barang? Kita bisa jadi terbang gini, Ma. Aku mau turun, Ma. Aku takut kayak gini. Jangan ada setan lagi di sini. Ayo pergi aja, yuk, pergi aja. Imas, makasih banget ya. Gara-gara kamu, mereka nggak jadi marahin aku. Putih, mulai sekarang kamu gak perlu takut lagi sama mereka. Karena aku akan selalu ngejagain kamu. Aku janji, aku akan ngebantuin semua pekerjaan kamu. Tadi apa yang bikin kita melayang ya? Gak tahu mah. Yang pasti aku takut banget. Jangan-jangan si bawang putih itu temenan sama hantu penghuni gudang itu lagi. Hus, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu suka bikin mama takut sih. Gak ada tuh hantu. Tapi mungkin aja kan mah. Orang gudang itu udah lama banget gak disentuh-sentuh. Udah ah, kamu jangan ngomongin itu lagi. Mama yakin bawang putih pasti menyembunyikan sesuatu. Kita harus cari tahu. Putih! Putih! Mana sih Putih? Iya tante. Udah mau berangkat aja kamu. Enak bener. Kamu harus siapin sarapan dulu. Abis itu bersih-bersih rumah, kamu baru berangkat sekolah. Semuanya udah siap kok tante. Bohong kamu. Bener tante, kalau tante nggak percaya, tante lihat sendiri aja. Awas kalau kamu bohong ya. Tante bisa hajar kamu. Ngerti?
Gimana Tante? Kok bisa ya si Putih nyelesain semuanya ini dalam waktu singkat? Kalau nggak ada sahabatku si Imas, mungkin aku nggak bisa beresin rumah, nyiapin sarapan, dan berangkat sekolah tepat waktu. Ya udah, Tante, sekarang saya berangkat sekolah dulu ya. Bosnya ngasih contekan ke gue, matematika tuh susah. Ri, Hah? kenapa sih lo? Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah diajak ngobrol kayak gitu, udah gue duluan deh. Kamu nggak apa-apa? Putih? Putih? Hah? Putih? Putih? UKS. Aduh makasih lo Ros, kamu udah mau datang. Ada apa sebenarnya, Mbak? Apa yang terjadi? Gini loh Ros, aku ngerasa ada sesuatu yang aneh dalam rumah ini. Aku ngerasa anak tiriku si Alia punya kekuatan gaib yang melindungi dia. Masa tiba-tiba gudang bisa berubah jadi kamar? Terus waktu aku masuk dalam gudang, seperti ada kekuatan gaib yang membuat aku bisa melayang-layang. Mbak tenang saja. Aku akan menemukan sumber kekuatan itu. Aku ada di mana? Kamu udah sadar? Kamu di ruang UKS. Tadi kamu pingsan, kena bola. Untung ada pacar kamu yang setia nungguin kamu. Tuh, pacar kamu datang. Ini, aku bawain minuman untuk kamu. Supaya perut kamu hangat. Minum dulu deh. Makasih ya. Sama-sama. Ternyata Adi orangnya baik juga ya. Dunia hayalan, dunia
Ternyata sumber kekuatan gaib itu berasal dari ikan mas ini. Oh, jadi kamu mau bermain dengan saya, hah? Ayo, ayo. Akhirnya, kamu bisa saya kalahkan. Jadi semua udah beres, Ros? Iya, semua sudah beres. Makasih Adi, kamu udah mau nganterin aku pulang. Sama-sama. Oh iya, makasih juga kamu tadi udah mau nolongin aku di sekolah. Tapi kamu udah baikan kan sekarang? Ayo Pak, jalan Pak. Merah, kamu nggak boleh begitu sama Putih. Kasian kan, kamu nggak lihat Putih baru pulang sekolah capek begini. Mana tadi pingsan lagi di sekolah ya sayangnya. Kamu sakit, pasti belum makan dia. Kamu mau makan kan? Oh ya, Tante Rosa masakin makanan enak sekali kesukaan buat kamu. Buat saya. Ya. Yuk, ke dapur yuk. Kau pasti lapar. Kau pasti udah lapar ya sayang? Sini duduk sini. Ya, duduk. Rosa, makanannya udah siap belum? Dimakan, sayang? Iya. Enak nggak? Habisin dong ikannya. Gimana rasanya makan teman sendiri? Enak kan? Tadi siang aku nggak sengaja masuk kamar kamu dan menemukan ikan emas itu. Jadi ini Tante jahat. Tante nggak punya perasaan. Aku jahat? Nggak punya perasaan? Hah, bukan sebaliknya. Kamu yang jahat, kamu yang nggak punya perasaan. Karena kamu udah makan teman kamu sendiri. Sekarang kamu tahu kan gimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai? Itu hukuman buat kamu. Karena kamu sudah ngambil Adi dari Merah. Sekarang
sekarang kalau kamu macam-macam, kamu akan kehilangan orang yang paling kamu cintai. Bapak kamu. Tante. Tante jangan, Tante. Saya mohon. Tante jangan sakitin Papa. Saya mohon, Tante. Makanya kau jadi anak yang nurut. Ngerti? Rasain. Sekarang lo nggak punya siapa-siapa lagi buat nolong lo. Ima, sahabatku. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu bisa tenang di sana. Putih! Putih! Kenapa lo? Gak usah manyun gitu deh mukanya. Mendingan catokin nih rambut gue mau pergi sekarang. Nih. Maaf Siska, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau Alah, maaf. Kamu sengaja ya? Terus sini sama rambut gua. Ya. Gua bilang mama biar mampus lo. Mama! Ma! Kenapa sih? Ah, lihat nih. Rambut aku jadi kayak gini gara-gara si Putih. Kamu tuh ya, kamu selalu bikin gara-gara. Gak ada kapok-kapoknya kamu. maaf Tante, saya nggak sengaja. Nah, dia cuma dimarahin doang dong. Mana kapok dia? Ya udah kamu sabar sayang. Sekarang cari gunting. Cepetan, biar mama gundulin rambutnya. Mana? Gunting, pus. Kamu udah ngerusakin rambut dia. Sekarang tante rusakin rambut kamu. Ayo. Jangan, saya nggak mau. Udah, mama. Sini. Duduk. Anak kayak begini sudah diatur. Mendingan mati aja kamu sekalian, tahu? Dasar anak kurang ajar! Kamu bunuh aku ya? Hah? Kurang ajar! Heh? Kamu mendingan mati! Kamu mendingan mati, tau gak sekalian? Kamu mendingan mati! Biar harta bapak kamu semua aku ambil! Bunuh kamu! Bunuh saya kamu! Cukup! Putih, sini sayang. Papa. Saya sudah dengar semuanya, Rika. Dan saya lihat sendiri apa yang kamu lakuin ke Alia. Saya benar-benar gak nyangka. Ternyata kamu itu jahat, licik, berhati ular. Sekarang, cepat kemas barang-barang kamu dan anakmu itu.
Pergi dari sini! Saya nggak sudi punya istri bejat kayak kamu. Besok pengacara saya akan mengurus perceraian kita. Kasih. Tapi Mas, maafin aku Mas. Aku yang salah. Biar aku jelasin dulu Mas. Maafin aku. Maafin aku Mas. Maafin aku. Dia masih hidup. Aku kemas-kemas dulu ya. Ayo kita kabur. Aku udah dapetin semua. Yuk. Ayo, Ma. Mbak, tenang. Tenang saja, Mbak. Suami Mbak ini sudah menjadi mayat hidup. Mayat hidup? Maksud Tante, Papa kenapa? Diam! Mbak, suami Mbak ini sadar. Dia hidup. Tapi dia tidak bisa bicara maupun bergerak. Jadi kita semua aman. Mbak dan Siska tidak perlu pergi dari sini. Gimana kalau tetangga dan teman kantornya Mas Indra tahu kalau Mas Indra kayak begini? Gampang. Mbak tinggal bilang saja kalau Mas Indra jatuh dan dia kena stroke. Dan akhirnya Mbak bisa mengendalikan perusahaannya Mas Indra. Indra, ternyata aku gampang dapetin harta kamu. Anak jelek, kamu dengar ya. Papa kamu itu udah jadi mayat hidup. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, awas kalau kamu cerita soal ini pada siapapun. Papamu akan mati. Ngerti? Papa, bangun banyak nih. Pohon emas. Kapan tumbuhnya? Kemarin kan belum ada. Semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Ini kan tempat aku nguburin emas. Si ikan emas ajaib. Bawang putih, aku adalah jelmaan sahabatmu, si ikan mas ajaib. Jadi kamu jelmanya Imas. Aku tahu. Kamu pasti nggak akan pernah ninggalin aku. Karena kamu kan sahabat aku yang terbaik. Akhirnya kita jadi orang kaya juga sekarang. Imas, sekarang Tante Rika dan Siska semakin jahat. Mereka udah nyakitin Papa. Sampai... Aku tahu, tapi kamu jangan sedih ya. Papamu masih bisa disembuhkan. Papa bisa sembuh. Tapi gimana caranya?
Putih, cepat petik buahku. Karena papamu membutuhkannya sekarang. Yang bener. Mah, gawat nih, Mah. Kalau sampai papanya Bawang Putih sembuh, pasti kita diusir dari sini. Mending kalau diusir. Kalau dilaporin polisi, Mama bisa dipenjara. Terus kita harus gimana dong, Mah? Ya udah, cepat ambil kampak, kita tebang pohonnya. Cepat. Iya, ya. Jangan mimpi kamu ya. Papa kamu tuh gak akan sembuh. Ini pohon akan aku tebang dan buahnya akan aku jual. Jangan, Tante. Jangan tebang, Tante. Mohon, Tante. Jangan tebang pohonnya, Tante. Sana kamu. Pegang. Siska. Ih. Tante, saya mohon, Tante. Ampun, Tante. Siska. Ampun, ampun. Pak, dompet siapa nih, Pak? Kurang tahu, Mas. Pasti jatuh waktu Alia turun dari mobil. Gue balikin sekarang aja deh. Pak, ke rumah teman saya yang kemarin ya. Baik, Mas. Buah emas. Kayak yang ada di mimpi gue. Berarti itu gadis yang ada di mimpi gue. Nah, akhirnya mimpi gue jadi kenyataan. Adi, Alia, Bawang Putih. jadi kamu yang selama ini ada di dalam mimpi aku. Mimpi? Aku juga sering mimpi ngelihat cewek yang berdiri di bawah pohon emas. Aku nggak nyangka aja itu kamu. Kamu mimpi yang sama aku. Kayaknya kita emang ditakdirkan untuk bersama ya. Alia, sebenarnya aku mau terus terang sama kamu. Tanpa mimpi itu pun, aku udah suka sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Aku harus cepet-cepet kasih buahnya ke papa. Ini.
Papa udah sembuh? Iya sayang, Papa benar-benar udah sehat. Alhamdulillah. Ale seneng banget Papa udah sembuh. Makasih sayang. Ini siapa sayang? Dia cowok yang ada di mimpi Alia. Saya Adi, Om. Di mana Rika sama Merah? Mas Indra, Putih, aku minta maaf. Ini semua kesalahan aku, Mas. Selama ini aku buta karena harta. Aku ingin memiliki harta kalian. Sementara kalian baik, aku yang jahat. Maafkan aku, Mas. Putih. Putih, aku juga minta maaf. Aku salah. Aku egois. Aku udah jahat sama kamu, Putih. Kenapa baru sekarang menyesal? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Pa, Tante Rika dan Siska udah minta maaf. Kita maafin mereka ya, Pa. Tapi mereka udah jahat sama kamu, sayang. Pa, Allah aja maha pemaaf. Masa kita nggak bisa maafin mereka? Lagi pula, mereka kan udah menyesal. Dan mereka juga udah minta maaf. Oke, Pa? Ya sudah. Kalian berdua saya maafkan. Tapi kalian berdua harus janji tidak akan mengulangi perbuatan kalian lagi. Iya, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Putih. Makasih, Putih. Rika dan Bawang Merah, karena penyesalan kalian yang tulus dan karena kemurahan hati si Bawang Putih, kalian dibebaskan dari hukuman kalian. Papa maafin aku ya, Pak. Maafin aku, Pak. Putih, maafin aku ya, Putih. Maafin aku. Udah, Tante. Merah. Jangan nangis lagi ya. Saya sama Papa udah maafin kalian kok. Tapi aku tetap ngerasa bersalah banget sama kamu, Putih. Maafin aku ya. Aku janji, mulai sekarang aku akan nganggap kamu seperti saudara kandung aku sendiri. Dan aku juga ngerelain Adi buat kamu. Maafin Mama ya, Putih. Mulai sekarang kamu harus panggil Mama. Jangan panggil Tante lagi ya. Iya, Ma. Mulai sekarang, kita lupakan yang sudah lewat. Kita buka lembaran hidup yang baru. Menjadi suatu keluarga yang utuh dan bahagia.